Ya Pak, nanti aja. Saya pakai sendal. Nggak usah. Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap Saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan. Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Jadi terkait dengan kasus Bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus Bayat yang di Makassar, dan mengikuti Bayat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya silakan bisa bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Penangkapannya dilakukan pukul 15, kurang lebih pukul 15, dan saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan, ya, rekan-rekan tahu di Petamburan. Kalau untuk Munarman sendiri, apakah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya atau masih ada di rumah yang bersangkutan, Pak? Ya, tadi informasi ke saya di dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, tidak kooperatif. Ya. Pak, Munarman benar yang melakukan Bayat atau yang dia ikut libat Bayat? Ya, informasi di sini Bayat, ya. Sekali lagi rekan-rekan, detailnya rekan-rekan bisa bertanya dalam kepada Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Metro Jaya. Jaringan terorisnya dari mana gitu, Pak? Gimana? Jaringan teroris Munarman ini? Nanti kita telusuri, ya. Tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar, nah nanti bisa lebih jelas kemana. Kira-kira. Penasihat hukum Habib Rizik Syihab, Munarman, sempat berdebat dengan jaksa penuntut umum sebelum majelis hakim menskor sidang dalam kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab. Munarman bahkan meminta jaksa diam. Terdakwa, sebagaimana disampaikan di awal terdakwa, siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini. Jadi kami mohon betul bisa diskors atau ditunda hari lain supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijaklah untuk hari ini, ucap Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, Selasa 23 Maret 2021. Jaksa tiba-tiba hendak menyampaikan interupsi saat Munarman masih berbicara. Tak terima diinterupsi, Munarman pun meminta jaksa diam karena merasa masih gilirannya untuk berbicara. Tunggu dulu jaksa penuntut umum, ini giliran saya, ini giliran saya, ini giliran saya. Saudara diam, tertiblah ya, dari tadi kita sudah tertib, jangan dibuat tidak tertib, ujar Munarman. Hakim Ketua Suparman Nyompa meminta tim penasihat hukum dan jaksa bisa saling menahan diri. Dia berharap persidangan bisa berjalan tertib. Tolong menahan diri ya kedua belah pihak, ujar hakim. Hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda untuk istirahat, sholat, dan makan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang sampai saat ini belum berlangsung. Terdakwa, sebagaimana tadi disebut, polisi ada remote memilih untuk online, dan kemudian apa alasan terdakwa memilih untuk offline? Mohon dijelaskan. Dan jaksa ketakutan. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan mungkin dalam waktu yang akan datang, Dr. Diah Yuliasuti SHMA sebagai jaksa penuntut umum tidak akan berani membuka medsos karena akun Instagram kebanjiran bulian. Hal ini disebabkan sikapnya yang dianggap tidak sopan yang memotong pembicaraan saat berlangsung persidangan
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang hal tersebut berlangsung di ruang Baris Krim Polri. Ekonom senior Rizal Ramli menilai tindakan pengadilan terhadap Habib Rizik berlebihan. Hal ini menguatkan dugaan banyak pihak bahwa persoalan Habib Rizik bukanlah semata urusan hukum. Dari awal sudah kelihatan bahwa ini urusannya politik, ujar Rizal saat diwawancarai Refli Harun dalam video berjudul Sidang Habib Rizik Sihab Bukti Pengadilan Politik, dikutip Selasa 23 Maret 2021. Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Jokowi itu mengaku sudah melihat gejala bahwa Habib Rizik bakal menjadi target sejak mau pulang dari Arab. Ketika itu Habib Rizik menyatakan akan memimpin revolusi meskipun narasinya belakangan menjadi revolusi akhlak. Semua tahu kok ini pengadilan politik. Kita dulu di Bandung zaman masa juga diadili dan semua orang sebut itu pengadilan politik, bukan kriminal. Masalahnya pengadilan Habib Rizik ini kok sampai segitunya. Hakim itu nurut sama kekuasaan. Zaman Orde Baru malah lebih beradab, terdakwa dihadirkan di persidangan, ujar Rizal. Ketika ditanya bahwa pernyataan itu bertentangan dengan penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa urusan pengadilan bukan urusan pemerintah, Rizal tertawa. Mahfud MD itu teman saya, sampai sekarang posisinya memang mengharuskan dia membuat statement seperti itu. Karena itu Rizal Ramli mengingatkan para hakim kasus Habib Rizik untuk mengingatkan sumpah mereka. Ini sih permainan rendah banget. Soeharto lebih beradab, ini akan membuat pengadilan di Indonesia just like a joke. Kalau mau hukum ya hukum sajalah, nggak usah pakai sirkus yang tidak lucu kayak begini, ujarnya. Berita ini diambil dari detiknews.com dengan judul asli Munarman ngegas ketololan gegara, nama tertulis di paket mencurigakan. Tim Detikcom Detik News Selasa 6 April 2021 pukul 6.32 Jakarta. Sebuah paket mencurigakan ditemukan di Jalan Grogol, Limu, Depok, menghebohkan warga. Paket mencurigakan dari kaleng itu bertuliskan Munarman FBI. Benda mencurigakan itu ditemukan di lokasi pada Minggu 4 April 2021 malam. Benda itu ditemukan oleh Yati, pemilik warung di lokasi tersebut. Penemuan benda mencurigakan ini membuat Munarman ngegas. Menurut Munarman, hal itu hanya menunjukkan kebodohan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ngoblok sekali kalau ada orang yang mau menteror lalu menuliskan namanya sendiri. Ketololan macam apalagi yang dipertontonkan kepada rakyat negeri ini, kata Munarman dalam keterangannya kepada wartawan Senin 4 April 2021. Munarman lalu menyinggung soal tewasnya 6 laskar di KM 50. Munarman kemudian meminta agar tidak ada lagi fitnah terhadap dirinya. Sudahlah, berhenti menfitnah orang. Pertanggungjawaban saja pembagian 6 orang yang dibunuh di KM 50. Ini nanti di akhirat akan jadi persoalan besar bagi para pembunuhnya, katanya. Kapolresta Depok Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan bahwa benda tersebut ditemukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 4 April. Benda tersebut ditemukan dalam kardus. Jadi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu pemilik warung melihat ada benda yang mencurigakan di dalam kardus tas kresek. Karena yang bersangkutan merasa bukan barang dia yang bersangkutan, lapor ke RT dulu. Setelah RT lapor ke polisi Polsek, kata Kombes Imran Edwin Siregar saat dihubungi Senin 5 April 2021. Imran mengatakan dalam kotak tersebut ada kaleng roti bekas. Di dalam kaleng tersebut ditemukan beberapa buah benda. Itu kotak bekas roti, kaleng roti itu loh, di dalam ada bungkusannya. Ada tulisannya itu Munarman FBI. Maksudnya apa? Kita masih penyelidikan jelasnya. Yati, pemilik warung, menjelaskan soal penemuan paket itu. Yati sempat menduga bahwa benda tersebut adalah paket sepatu pesanannya. Pas pulang belanja, saya lihat ada kaleng kotak gitu. Saya angkat tapi berat. Saya kirain paket pesanan sepatu saya yang datang.
Ini mah bukan sepatu, kata Yati saat ditemui di lokasi Senin 5 April 2021. Menurut Wati, kaleng itu berat dan berwarna biru. Yati merasa khawatir hingga akhirnya lapor ke ketua RT. RT habis Isya datang sini, kelihatan ada tulisan FPI Munarman di luar kalengnya. Jadi ya Pak RT langsung lapor Pak Lurah setelah membuka bungkusan kaleng itu. Pas diangkat Pak RT, saya rapiin warung bebernya. Apa sebenarnya isi paket mencurigakan itu? Kapolres Depok Kombes Imran F. sekedar mengatakan benda mencurigakan itu sudah diamankan oleh Gegana, tetapi dia tidak tahu apa isi paket tersebut. Sampai sekarang Gegana belum ini, kan banyak peretelan di dalam itu belum, tapi biasanya Gegana diam-diam aja, atau mungkin dia kasih tahu kita. Hingga saat ini benda mencurigakan tersebut masih dalam penyelidikan Gegana. Video kali ini berjudul Setelah Munarman Siapa Lagi. Hari ini berita tentang penangkapan Munarman Selasa 27 April 2021 diambil dari CNN Indonesia dengan judul asli Munarman ditangkap polisi terkait terorisme. Polisi menangkap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman Selasa 27 April. Kapolsek Tanah Abang AKBP Singgih Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. Ya benar ditangkap, ucap Singgih saat dikonfirmasi. Polisi juga tengah melakukan penggeledahan di Petamburan. Dari keterangan yang dikonfirmasi Kadif Humas Irjen Polisi Argo Yuwono, Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, katanya. Sebelumnya, Munarman sempat muncul saat ada temuan benda mencurigakan bertulisan FPI Munarman ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu 4 April malam. Nanti akan kita bacakan berita tentang benda tersebut. Benda mencurigakan tersebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim Gegana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Sementara itu, Munarman menegaskan bahwa dirinya tak punya kaitan dengan benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman. Mari kita ikuti berita sebelumnya tentang penemuan benda mencurigakan bertulisan FPI Munarman. Diambil dari Detik News dengan judul Munarman soal tulisan namanya di paket mencurigakan. Titik 2, ketololan apalagi? Tanda tanya. Sebuah benda mencurigakan ditemukan di Jalan Grogol, Limo, Depok diamankan Gegana. Benda tersebut berupa kaleng dengan tulisan Munarman FPI di atasnya. Menanggapi hal itu, Munarman menyebut hanya orang bodoh yang menulis namanya sendiri untuk meneror. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Goblok sekali kalau ada orang yang mau meneror lalu menuliskan namanya sendiri. Ketololan macam apa lagi yang dipertontonkan kepada rakyat di negeri ini, kata Munarman dalam keterangannya kepada wartawan. Munarman lalu menyinggung soal tewasnya 16 laskar di KM 50. Munarman kemudian meminta agar tidak ada lagi fitnah-fitnah terhadapnya. Sudahlah, berhenti memfitnah orang. Pertanggungjawaban saja pembantaian 6 orang yang dibunuh di KM 50. Ini nanti di akhirat akan jadi persoalan besar bagi para pembunuhnya, katanya. Benda mencurigakan itu ditemukan oleh warga pada Minggu 4 April. Benda itu ditemukan di sebuah warung. Jadi pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat itu pemilik warung melihat benda yang mencurigakan di dalam kardus tas kresek. Karena yang bersangkutan merasa bukan barang dia, yang bersangkutan lapor ke RT dulu. Setelah RT lapor polisi, Polsek, katanya. Kapolres Depok Kombes Imran Edwin Siregar saat dihubungi. Imran mengatakan benda tersebut berupa kaleng kotak. Di dalam kaleng tersebut ditemukan beberapa buah benda. Benda tersebut kemudian diamankan oleh Gegana. Imran belum mengetahui apa isi kaleng itu. Seorang bernama Yati yang menemukan benda tersebut menceritakan pada Minggu maghrib dia sudah menutup warungnya. Kemudian dia kembali ke warung untuk menaruh barang dan menemukan ada sebuah kaleng. Pas pulang belanja saya lihat ada kaleng kotak gitu. Saya angkat tapi berat. Saya kirain paket pesanan sepatu. Saya datang, ini mah bukan sepatu, kata Yati saat ditemui di lokasi Senin 5 April. Menurut Yati, kaleng itu berat dan berwarna biru. Yati merasa khawatir hingga akhirnya lapor ke ketua RT. RT habis Isya datang sini, kelihatannya ada tulisan FPI Munarman di luar kaleng. Jadi ya Pak RT langsung lapor Pak Lurah. Setelah membuka bungkusan kaleng itu, pas diangkat Pak RT saya rapin warung bebernya.